Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita Marni, NIM 0602192040, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, semester 5, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, saya akan menjelaskan cara preservasi naskah kuno. Sebelum saya menjelaskan tentang cara preservasi naskah kuno, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu naskah dan naskah kuno. Naskah adalah koleksi tangan yang belum dicetak ataupun belum diterbitkan. Sedangkan naskah kuno menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, benda cagar budaya adalah benda-benda buatan manusia yang bergerak ataupun tidak bergerak, yang merupakan kesatuan ataupun kelompok, ataupun bagian-bagian sisa-sisa yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, di mana mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sedangkan naskah kuno menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, ataupun kebudayaan. Bahan-bahan naskah itu juga bermacam-macam, seperti kertas, papirus, daun lontar, kertas daluang, ataupun kulit binatang. Adapun preservasi naskah yang mengambil pendekatan fisik, yakni ada kegiatan konservasi dan restorasi. Konservasi ini merupakan upaya perpanjangan usia naskah yang dapat dilakukan dalam konservasi ini, yakni difumigasi minimal 1 tahun sekali, disimpan dalam ruang khusus dengan suhu 160 Celcius selama 24 jam dengan kelembaban udara yang diatur. Kemudian untuk preservasi teks dalam naskah terdiri dari kegiatan digitalisasi, katalogisasi, dan riset filologi. Nah, ini preservasi fisik naskah, yang mana konservasi nanti kita akan melihat videonya. Kegiatan konservasi fisik naskah tentu saja sebelumnya dilakukan dulu pencucian, kemudian teks tintanya, dites kertasnya. Selain itu juga nanti ada perbaikan jilidnya, ada juga bagaimana menjahitnya, kemudian menebalkan tintanya atau membuat tulisan yang ada dalam teks tersebut menjadi lebih terlihat. Dalam materi kali ini, selain dari konservasi naskah, juga kita akan melihat bagaimana proses digitalisasi naskah, yang mana tentu saja di zaman sekarang ini digitalisasi naskah ini merupakan suatu yang penting dan sangat berpengaruh terhadap pelestarian naskah. Dalam kegiatan konservasi atau preservasi naskah ini ada yang disebut dengan restorasi. Restorasi merupakan upaya merawat dan mengembalikan keutuhan kertas dan jilidannya sehingga diharapkan bisa bertahan lebih lama, seperti mengembalikan bentuk naskah menjadi lebih kokoh, kemudian melakukan teknik-teknik tertentu supaya fisik naskah terjaga dan membuatnya kokoh tahan lama, seperti itu. Sebagaimana yang telah tadi saya sebutkan, ada penjilidan, penjahitan, laminasi gitu, dan lain sebagainya. Dalam jenis naskah yang ada, biasanya kertas merupakan jenis koleksi yang paling peka terhadap kondisi lingkungan, baik kondisi fisik, kimia, maupun biotis. Kertas ini akan mengalami perubahan warna atau pemudaran gitu, dan lain sebagainya. Dalam jenis naskah yang ada, biasanya kertas merupakan jenis koleksi yang paling peka terhadap kondisi lingkungan, baik kondisi fisik, kimia, maupun biotis.
Kertas ini akan mengalami perubahan warna atau pemudaran yang dikenal dengan istilah fotolisa atau reaksi fotokimia akibat faktor fisik. Akibat faktor kimiawi akan mengalami keasaman, sedangkan akibat faktor biotis seperti pertumbuhan jamur mengakibatkan kertas menjadi lapuk. Kemudian masalah lain yang perlu diperhatikan terkait konservasi kertas adalah tinta yang digunakan untuk menulis dokumen. Apakah tintanya larut dalam air atau larut sebagian, atau tintanya larut seluruhnya, sehingga kita harus hati-hati dalam melakukan konservasinya. Kemudian atau menggunakan bahan-bahan lain yang khusus untuk merestorasi tinta yang terdapat dalam naskah kertas. Ini contoh langkah-langkah yang dilakukan dalam konservasi. Yang pertama, dibersihkan dulu untuk menghilangkan debu dan kotoran yang menempel pada kertas atau pada naskah-naskah, lembaran naskah lainnya, apakah itu terbuat dari kulit atau kayu. Kemudian yang kedua, fumigasi dalam ruang tertutup untuk membunuh jenis-jenis serangga dalam segala tingkatannya, khususnya apakah ada telur, larva, dengan menggunakan bahan kimia. Setelah difumigasi, kemudian dikeluarkan dan diangin-anginkan dalam ruangan tanpa cahaya. Selanjutnya, setelah diangin-angin, dilakukan pengujian terhadap keasaman kertas dan pengujian terhadap kualitas tinta yang digunakan untuk mengetahui apakah jenis tinta tersebut larut, tidak larut, atau larut sebagian seperti yang tadi sudah kita bahas. Hal ini berguna agar kita dapat menentukan bagaimana metode yang akan digunakan, apakah pencucian, penyemprotan, atau pencucian dengan gas. Apabila dari hasil pengujian jenis tinta yang digunakan tidak larut dalam air, maka digunakan metode pencucian. Apabila tintanya bersifat larut sebagian, maka digunakan metode penyemprotan. Sedangkan jika tintanya larut dalam air seluruhnya, maka pencuciannya menggunakan gas. Nempel pada kertas atau pada naskah-naskah, lembaran naskah lainnya, apakah itu terbuat dari kulit atau kayu. Kemudian yang kedua, fumigasi dalam ruang tertutup untuk membunuh jenis-jenis serangga dalam segala tingkatannya, khususnya apakah ada telur, larva, dengan menggunakan bahan kimia. Setelah difumigasi, kemudian dikeluarkan dan diangin-anginkan dalam ruangan tanpa cahaya. Selanjutnya, setelah diangin-angin, dilakukan pengujian terhadap keasaman kertas dan pengujian terhadap kualitas tinta yang digunakan untuk mengetahui apakah jenis tinta tersebut larut, tidak larut, atau larut sebagian seperti yang tadi sudah kita bahas. Hal ini berguna agar kita dapat menentukan bagaimana metode yang akan digunakan, apakah pencucian, penyemprotan, atau pencucian dengan gas. Apabila dari hasil pengujian jenis tinta yang digunakan tidak larut dalam air, maka digunakan metode pencucian. Apabila tintanya bersifat larut sebagian, maka digunakan metode penyemprotan. Sedangkan jika tintanya larut dalam air seluruhnya, maka pencuciannya menggunakan gas. Tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah laminasi, melapisi kertas, atau jika diperlukan dengan cara konsolidasi menggunakan bahan termoplastik yang bersifat reversibel. Selanjutnya di sini saya mencantumkan sebuah video yang memperlihatkan bagaimana restorasi atau preservasi naskah. Pelestarian naskah, kita lihat ini ada naskah yang kemudian dilapisi oleh kertas, kemudian dilakukan pencucian. Ini tentu saja kita sudah mengetahui jenis kertasnya, sudah diketahui jenis tintanya, sudah diketahui, sehingga dilakukan pencucian. Ada kamera, ada mesin scanner. Kemudian yang kedua, untuk pelestarian tulisan itu ada desain ulang
yang mana upaya yang dilakukan agar informasi dalam suatu naskah dapat diselamatkan dan informasi yang terkandung dalam naskah tersebut dapat diakses walaupun keadaan fisiknya telah rusak atau hilang. Yang ketiga, dialih aksarakan. Jadi aksaranya diharapkan bisa dibaca oleh orang yang tidak mengerti bahasa-bahasa kuno atau aksara-aksara kuno. Yang keempat, kemudian diterjemahkan agar informasi yang terdapat dalam naskah dapat sampai kepada orang yang membutuhkannya atau ingin mengetahuinya. Untuk digitalisasi telah kita ketahui ini tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu dengan melakukan scanning baik oleh kamera maupun oleh scanner, dan selanjutnya dibuat menjadi mikrofilm. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai cara ataupun tahapan-tahapan preservasi naskah kuno. Semoga dengan kalian melihat video tersebut bisa menambah pengetahuan ataupun wawasan kalian mengenai cara mempreservasi naskah kuno, sehingga naskah kuno itu lebih dijaga, dirawat, dan dilestarikan keberadaannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.